Kita akan kembali lagi dengan pembahasan apa yang akan dibahas bersama narasumber kami di interval yang terakhir ini adalah mengenai terapi mindfulness di hari raya saat pandemi COVID-19. Jadi saat kehidupan kita semakin sibuk beberapa waktu lalu apalagi begitu ya. Penting untuk berhenti sejenak dan juga menilai pandangan kita tentang kehidupan. Konsep mindfulness saat ini dipercaya mampu menjaga kesehatan mental. Beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang menjalani mindfulness ini bisa memberikan beberapa dampak positif baik fisik, psikis hingga hubungan sosialnya. Meskipun ya mereka baru melakukan beberapa minggu saja dan tentunya akan langsung dibahas bersama Dr. Andri SPKJ FACLP dari Omni Hospitals Alam Sutra Tangerang. Dr. Andri. Halo. Halo Dok, apa kabar Dok? Baik, gimana kabar? Sehat? Baik, terima kasih Selamat Dokter. Lebaran dulu buat semuanya nih. Baik, terima kasih Dokter. Ini sedang tugas Dok atau di rumah? Enggak lah. Udah di rumah lagi istirahat. Okay. Habis bikin ini aja video-video YouTube saya. Wah, ini jadi pendengar Dr. Andri ini memang YouTuber dari tenaga kesehatan ya Dok, bukan begitu Dok? Iya, di Andri Psikosomatik. Andri Psikosomatik, silakan langsung di-subscribe saja. Nih, banyak informasi yang penting juga. Sama halnya pada kesempatan hari ini juga Dr. Andri berkesempatan untuk bergabung bersama kami untuk memberikan informasi kepada Anda. Dr. Andri, terima kasih waktunya telah disempatkan untuk bergabung bersama kami. Sama-sama. Ini kita membahas mengenai terapi mindfulness. Mungkin ada masyarakat juga yang belum paham mengenai istilah ini. Atau mungkin juga sudah banyak ya masyarakat yang mengenal terapi mindfulness. Apa sebetulnya ini, Dok? Sebenarnya terapi mindfulness ini belakangan menjadi tren ya. Karena menurut saya dia cukup bisa dilakukan di mana saja. Tapi walaupun kebanyakan orang merasa bahwa apakah ini suatu kondisi yang selalu dikaitkan dengan meditasi. Tapi sebenarnya tidak selalu harus meditasi kondisinya. Jadi orang yang menjalani mindfulness itu, dia belajar untuk menerima segala sesuatu yang dia terima sebagaimana apa adanya, dan kemudian dia berupaya hidup pada present moment, ataupun pada saat ini, sekarang. Jadi dia nggak mikirin saat lalu, nggak mikirin saat ke depan, tapi benar-benar perhatian dia pada kondisi saat ini. Karena kalau kita berbicara tentang masa lalu, kita kebanyakan mikirin masa lalu itu bisa baru aja yang 1 detik berlalu itu udah masa lalu tuh ya. Itu bisa kita jadinya makin kadang-kadang kecewa. Kadang-kadang kita merasa tidak dapat apa yang kita inginkan dan kita kecewa. Kalau kita berbicara tentang kejauhan masa depan, malah kita jadinya terlalu khawatir yang berlebihan. Dan ini yang seringkali tidak harapkan. Nah, makanya di dalam konteks di dalam mindfulness itu sendiri kita belajar untuk melihat sesuatu itu sebagaimana apa adanya. Jadi pandangannya kurang lebih kita seperti belajar itu ya? untuk melihat present moment aja, nikmati detik demi detik, saat demi saat kondisi keadaan kita sehari-hari. Oke, kalau misalkan dalam kondisi situasi seperti sekarang ini, Dok, ini mindfulness ini juga bisa dilatih tentunya. Dan manfaat apa yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di tengah pandemi COVID-19? Salah satu yang selalu saya tekankan buat teman-teman yang saat ini menjalani kehidupan yang serba sulit lah kalau bicarakan ya sekarang. Pertama kali yang harus dilihat itu adalah kita mampu menerima dulu. Ya, menerima keadaan ini. Kita ikhlas menerima kondisi ini. Karena kalau kita langsung di dalam keadaan ini kita menolak gitu ya, kita biasanya akan merasakan adanya kecemasan ataupun tekanan, stres begitu. Karena kita nggak terima gitu dengan keadaan ini. Kita marah, kita benci, kita kesel. Mungkin di awal tidak masalah. Kita marah, kita kesel, seperti itu. Tetapi jangan lama-lama. Dan kita sadari itu sebagai sesuatu yang memang akan berubah. Kita tahu kok kayaknya susah banget nih berubahnya. Kapan nih akan selesai ini? Tapi kita berharap ke depannya akan selalu ada perbaikan dan perbaikan terus gitu. Dan jangan sampai kita tuh jadi keambil gitu ya kesadaran kita, dan kita malah menjadi marah terus. Kita jadinya nggak mindful dengan kondisi kita saat ini.
Berarti ini bisa dipraktekkan, dokter. Ini bagaimana cara mempraktekkan untuk terapi mindfulness sendiri? Apakah tahapannya sendiri ini biasa, dok? Ada sesi konseling dulu atau langsung ke pelaksanaannya sih sebetulnya, dok? Ya, kalau secara klasiknya latihan mindfulness itu kan dengan meditasi. Artinya dia diminta untuk duduk, dia bisa duduk dalam kondisi seperti bersila ataupun duduk biasa. Kemudian dia fokuskan pikiran dia pada nafasnya. Dan nafasnya itu dia bisa pikirkan naik turun, ya. Kemudian dia sadari keluar nafasnya, in and out-nya itu. Nah, pada keadaan selanjutnya, bukan cuma sekedar di kondisi dalam kaitannya meditasi, tetapi juga memperhatikan sekelilingnya. Jadi kita tuh kalau misalnya dalam kondisi tertentu, kita perhatikan apa yang kita lakukan, benar-benar apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita perhatian penuh kepada dia, kita melakukan sesuatu dengan baik. Jadi nggak ngelamun lah istilahnya, benar-benar memperhatikan perasaan kita, pikiran kita pada saat ini. Nah, itu akan lebih menenangkan kita. Karena nantinya kita bisa lebih lambat, pelan-pelan, seperti itu. Dan itu adalah salah satu terapi yang paling sering disarankan buat pemula. Harus ada trainer begitu, dokter? Atau sebetulnya hal seperti ini sendiri juga bisa? Ya, kalau misalnya ada latihan tentu. Namanya juga suatu proses ya, harus ada latihannya. Nah, walaupun saat ini latihan itu bisa dipermudah dengan banyaknya akses, misalnya dengan dari sisi di YouTube misalnya ada, kemudian di aplikasi-aplikasi itu banyak, di Instagram juga ada latihannya. Kemarin juga saya berbincang dengan salah satu Instagram yang berkaitan dengan mindfulness, karena saya berbicara tentang bagaimana mindfulness bisa membantu untuk meredakan kecemasan dan mengurangi gejala-gejala psikosomatik. Jadi memang ini bisa dilaksanakan, tapi ada perbedaan tidak, dok? Maksudnya melihat melalui media, misal platform YouTube begitu ya, atau dengan trainer sendiri, ada perbedaan? Kalau saya sendiri memang kan latihannya dari kecil. Ya, dari kecil memang kita disarankan karena latar belakang agama, saya memang belajar meditasi dari sejak kecil gitu ya. Dan lebih nyaman ataupun lebih baik kalau buat yang belum memahami, dari sisi latihan itu ada trainer dulu. Ada yang membantu, seperti itu. Dasar dulu begitu ya, dok ya, nanti juga bisa dilepas kalau memang. Jadi dia tahu dulu nih, duduknya gimana. Karena pada saat kita mindfulness itu, teman-teman yang sudah berlatih pasti merasakan sendiri. Susahnya kita memperhatikan fokus pikiran kita pada kondisi tertentu itu. Betul. Jadi udah pikiran kita kemana-mana itu. Iya pasti, dok. Iya. Jangan dikira mudah begitu ya melakukan terapi ini ya, dok ya. Tidak mudah. Kita harus melakukannya itu dengan kesadaran penuh. Seperti saya bicara dengan misalnya Regi ini saat ini. Itu kan saya harus benar-benar perhatian pada Regi. Walaupun ada orang, tadi ada anak saya masuk gitu ya, nanyain, tapi ini mau melakukan ini, dia nggak tahu kan kalau saya lagi ditelepon sama radio gitu. Tapi fokus perhatian kita tetap pada Regi gitu. Jadi inilah sebenarnya, makanya kalau kita bicara tentang mindfulness dalam keadaan sehari-hari, kalau orang itu suka artinya nggak fokus, ngelamun, nah itu berarti dia nggak mindful tuh katanya. Berarti salah satu manfaat yang bisa dilatih adalah melatih kefokusan begitu ya, melatih fokus. Konsentrasi akan jadi jauh lebih baik ya dengan melakukan mindfulness ini. Karena kan otak kita itu diajarkan untuk bisa fokus. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu nih, saat ini saya bicara dengan Regi, saya cukup bicara dengan dirimu gitu kan. Aku kan nggak mikirin yang lain ini, nggak mikirin pasien, nggak mikirin lebaran, nggak mikirin yang lain. Pokoknya benar-benar fokus saya adalah bicara dengan Regi saat ini. Gitu. Baik, itu gambaran yang mudah juga tentunya adalah melatih konsentrasi. Sebetulnya, dok, manfaat yang tentunya bisa didapatkan oleh seseorang yang melakukan terapi ini apa saja sebetulnya, dok? Banyak ya, kalau dari sisi ketenangan sehari-hari, saya punya sejawat yang selalu memulai hari itu dengan mindfulness ya. Jadi dia duduk, berdiam,
kemudian memperhatikan sekelilingnya dengan penuh perhatian, menikmati setiap momen, ya, menikmati setiap detik dari kehidupannya itu, dan memenuhi diri dengan rasa bersyukur. Ya, itu salah satu yang bisa ngebantu di awal. Dan itu membuat hidup kita jauh lebih tenang, kita bisa lebih bersyukur terhadap keadaan kita. Yang kedua juga tadi melatih konsentrasi, fokus kita, ya. Kita nggak jadi gampang kemudian kalau orang sekarang tuh sensitif gitu, ya. Gampang-gampang marah, gampang-gampang sedih. Nah, biasanya dengan latihan mindfulness kita tidak demikian. Kita akan jauh lebih bisa. Kalau orang marah sama kita atau ada yang bersikap kurang baik sama kita melihatnya sebagai suatu proses aja. Oh, ada orang marah, kebetulan marahnya itu ditujukan kepada kita. Tapi respon kita terhadap marah atau tidak nyamannya itu tergantung kita. Kita mau balik marah, atau kita cuma diam aja, atau kita cuma melihat itu sebagai suatu proses. Nah, itu latihan mindfulness akan belajar bagaimana kita menyikapi keadaan ini sebagai suatu proses saja sebenarnya. Yang keempat ya tadi, bisa membantu untuk mengurangi kecemasan, dan kecemasan kalau terlalu besar kan bisa banyak faktor kegangguan kejiwaan, bisa ke psikosomatik gitu, dan itu sangat baik untuk mengurangi kemungkinan orang mengalami gangguan seperti itu. Baik, itu saja ya manfaat dari sekian banyak manfaat lain yang bisa didapatkan ketika memang seseorang ini melakukan terapi ini. Tenaga kesehatan. Betul, setiap orang nanti pasti akan punya manfaat yang baik dan positif sih kalau misalnya melatih. Tapi sangat-sangat individual, tapi rata-rata sih mereka merasakan hidupnya lebih tenang. Lebih tenang. Itu yang diinginkan terutama saat kondisi seperti ini ya, Dok. Ya, pengennya tenang. Betul sekali. Tidak paranoid berlebih, tidak ini, tidak itu, tidak sensitif. Saat ini banyak faktor sekali lah yang memang berpengaruh ke arah-arah seperti itu. Tadi saja dokter memberikan contoh bahwa rekan sejawat saja, dokter saja atau tenaga kesehatan saja melakukan terapi itu ya. Jadi memang ini psikiater juga melakukan, melakukannya terus gitu ya, setiap hari, dan baik dari sisi yang tadi, yang kayak misalnya melatih mindfulness tuh salah satunya gini. Kalau kita makan ya makan, jangan sambil ngobrol, jangan sambil main HP. Jadi itu aja, latihan itu aja udah cukup sebenarnya awal pertama itu. Coba. Tidak diajarkan untuk multitasking begitu ya? Ya, sebenarnya multitasking juga nggak terbukti baik sih ya. Saya baca beberapa penelitian mengatakan multitasking itu tidak terlalu baik, apalagi kalau cowok. Aduh, itu kalau cowok multitasking bisa kacau. Kalau cewek lumayan. Ya, perempuan tetap fokus tuh gitu lumayan, ya bisa. Tapi tetap kualitas dari pekerjaannya menurun biasanya sih. Kalau multitasking itu gimana pun juga. Apalagi di multitaskingnya di dunia percintaan ya, Dok ya. Wah, itu bisa. Wah, itu bahaya itu. Bisa menimbulkan dampak-dampak serius. Salah kirim bahaya itu. Betul sekali. Jadi sebenarnya kebanyakan anak muda lagi ya nih. Nah, itu dia. Jadi harus dianjurkan terapi. Malah dianjurkan. Dok, sebetulnya kalau misalkan dianjurkan untuk masyarakat, untuk seseorang yang kondisi bagaimana, sebetulnya sih ini secara keseluruhan atau yang nampak sehat-sehat saja memang boleh-boleh saja atau sah begitu ya untuk melakukan terapi ini. Tapi kalau misalkan dalam kondisi kesehatan seperti apa yang memang sangat dianjurkan untuk terapi mindfulness ini, Dok? Ya, kebanyakan sih kalau betul seperti tadi Regi bilang bahwa kita bisa menganjurkan ini buat semuanya ya. Orang-orang yang mengalami masalah di dalam kehidupannya, kesehariannya itu sangat terbantu. Tapi yang lain daripada itu juga untuk saat ini orang-orang yang sedang mengalami kecemasan yang sangat tinggi, kemudian kekhawatiran yang berlebihan, ya. Kalau tadi bilang ada istilah paranoid sebenarnya tidak tepat ya. Jadi kekhawatiran yang berlebihan belum tentu paranoid, cuman istilah parno itu kan kadang-kadang lebih banyak dikaitkan secara awam untuk sesuatu yang mengkhawatirkan, kayak berlebihan lah khawatirnya gitu ya. Nah, itu boleh itu melakukan latihan mindfulness. Ada yang bilang bahwa nggak segampang itu kan, Dok. Betul. Tapi coba aja perhatiin satu, misalnya yang paling praktik ya kalau kita bilang itu, coba ambil gelas ya, di gelas bening isi air, kemudian fokuskan perhatian kita pada gelas itu. Sampai 5 menit aja. Coba. Perhatikan aja terus seperti itu. Nah, kita akan merasakan tuh
perasaan itu lebih tenang, lebih slow, lebih lambat kan ke waktu kayaknya, karena kita memperhatikan itu saja, dan itu akan menenangkan. Itu bagus. Kalau dengan keadaan sekarang yang kayaknya serba salah, orang banyak mikir, aduh mesti gimana nih ya, kok kayaknya gini-gini terus ya, itu sangat baik sekali. Oke. Lalu bagaimana kondisi ketika misalkan ada seseorang yang memiliki riwayat gangguan kecemasan, Dok? Gangguan kecemasan yang berat tentunya sebagai praktisi saya menyarankan untuk berobat ya. Kalau misalnya sampai mengganggu sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah berobat kita tahu bahwa pengobatan bisa membantu upaya ketenangan dari sistem saraf pusatnya. Lalu setelah itu kita mampu bagaimana mengelolanya akhirnya. Dan itu yang paling penting sih menurut saya, salah satunya dengan mindfulness itu. Karena kalau dibilang orang suruh berpikir positif, kadang-kadang sulit kan. Tapi mindfulness itu kan menarik. Kalau kita punya pikiran buruk sekalipun, itu kita perhatikan aja pikiran buruk kita itu. Itu mindfulness. Jadi kita belajar, oh kenapa ya? Apa yang membuat saya bisa punya pikiran seperti ini? Diperhatikan gitu. Jadi perhatian kita pada pikiran kita. Sama seperti cemas. Saya selalu mengumpamakan cemas itu seperti seorang yang datang bertamu. Ketika dia mengalami cemas, serangan panik itu, dia datang bertamu kepada kita, dan ini tamunya akan pulang gitu suatu saat. Dan itu kita harapkan akan lebih baik lagi ke depannya tentunya. Baik, itu untuk ya memang kalau gangguan kecemasan ya, memang kalau itu kondisinya berbeda ya, Dok, ya harus ada penanganan khusus, dan kalau mau terapi bisa silakan. Tapi Dok, kalau misalkan untuk durasinya sendiri ini sebetulnya sebaiknya setiap hari atau ada waktu-waktu khusus begitu, Dok, yang dianjurkan? Setiap hari, pagi dan malam sih biasanya yang disarankan. Bangun pagi, sarannya sih memang kenapa? Karena supaya kita belum memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Itulah mengapa saya tidak menyarankan bangun pagi ku terus lihat HP. Jangan itu. Jadi bangun tidur dulu kan ku terus mandi. Sekarang kan bangun tidur ku terus lihat HP. Jadi lihat HP itu ya setengah jam sesudah bangun tidur. Ya bangun tidur, duduk dulu, feeling grateful ya, bersyukur terhadap apa yang ada. Kemudian perhatikan napas, lanjutkan dengan meditasi ataupun mindfulness terapi, bagus banget kayak gitu. Oke, baik, itu dia pendengar ya, sudah disampaikan oleh Dokter Andri. Durasi waktunya butuh berapa lama sebetulnya? Durasi waktu kalau yang pemula kan sekitar 5 menit sampai 15 menit. Kalau yang sudah lebih baik sekitar 20 menit sampai 1 jam. Itu nampaknya kalau durasi yang sampai 1 jam itu udah fokus sekali ya untuk terapinya ya, tidak terganggu oleh apapun begitu, Dok? Ya, waktu awal pastinya kan on and off. Karena kadang-kadang kan kita suka mikirnya ini kapan selesainya kan? Belum pegel, nggak bertahan ya. Macem. Nah kalau di mindfulness itu dia kalau lagi pegel kakinya, pegel pinggulnya atau pegel pinggangnya, dia perhatiin. Jadi benar-benar diperhatiin aja, dilihat. Oh ya ini akan berlalu, mudah-mudahan. Kalau yang namanya terapi ini kadang selalu menggunakan media. Kalau tadi media platform YouTube hanya untuk director saja mungkin ya, Dok ya, memberitahu langkah-langkah. Tapi biasanya kalau untuk terapi mindfulness ini hanya benar-benar sudah bermodalkan waktu, tempat, sudah lakukan. Maksudnya tidak ada iringan musik kah, Dok, atau mungkin harus di kondisi seperti apa? Kalau kita lihat di aplikasi itu biasanya mereka pakai iringan musik dan guiding suara. Oh, baik. Jadi ada suara dulu. Misalnya kita masuk ke dalam keadaan tenang, pikirkan keadaan ini berjalan, pikirkan hal-hal yang baik. Itu kayak guiding tuh ada. Kayak begitu. Banyak di aplikasi itu. Seperti itu. Tinggal mengikut. Tapi kalau misalnya udah sendiri sebenarnya itu dibangkitkan dengan keadaan sendiri kan sebenarnya. Jadi dia bisa melakukan aktivitas, duduk semuanya. Karena kalau misalnya udah lebih baik lagi, mindfulness itu bukan hanya saat duduk diam 15 menit sampai 1 jam itu, tapi lebih kepada bagaimana kita benar-benar menyadari kehidupan kita, benar-benar melakukan pikiran dan perasaan kita tuh pada kondisi saat ini. Present moment ini kita nikmati benar-benar hidup kita tuh berada pada kondisi saat ini gitu, sehingga kita tuh
tidak terlalu banyak distraksi ya, atau apa tuh ya kalau kita bilang tuh pikirannya kemana-mana gitu. Oke, jadi manfaatnya memang selain banyak, juga tentunya mudah untuk dilakukan. Sebetulnya tidak terlalu bagaimana begitu ya, tidak terlalu kesulitan. Tempat saja boleh di kamar, boleh dimanapun juga boleh. Karena ini hemat juga, tidak bayar ya dok ya, kalau misalkan memang sudah sendiri ini bisa. Tidak, walaupun mungkin awal-awalnya iya, banyak yang minta tolong untuk guiding dulu kan. Supaya lebih paham dasar-dasarnya ya dok. Betul. Oke dok, kalau dari usia sendiri, segi usia ini yang paling pas untuk melakukan terapi ini mungkin kisaran usia berapa dok? Semua usia bisa kan ya? Sekarang juga di sekolah anak saya aja sudah diajarkan dari sejak kecil ya, dari sejak kelas 1 SD gitu. Walaupun saya tahu lah pasti pikirannya kemana-mana kan anak kecil gitu kan. Saya juga saat ini kalau setiap minggu habis melakukan sembahyang, saya meditasi sebentar gitu bersama anak-anak kayak gitu. Dilatih dari sejak kecil sampai dewasa, sampai usia tua bisa. Nggak ada efek samping kok. Oke. Dan memang tidak ada patokan dari usia, mangga itu mah boleh silakan siapa saja ya dok. Tapi jangan salah loh ya. Ada yang salah mengira bahwa mindfulness itu seperti mengosongkan pikiran. Bukan mengosongkan pikiran. Malah sebaliknya kita memfokuskan pikiran kita pada sesuatu. Dalam hal ini adalah pada keadaan kita, kondisi saat ini. Dilihat sebagaimana apa adanya. Belajar buat ikhlas menerima keadaan kita. Itu sebenarnya intinya. Jadi bukan mengosongkan pikiran, tapi memfokuskan. Pada saat latihan pertamanya biasa dia memfokuskan pada nafas kita sendiri. Keluar masuk, breathe in, breathe out, seperti itu. Oke baik dokter, ini juga sama ditanyakan oleh Bapak Taufik di Antapani. Dok, bisa tidak ya terapi ini saya ajarkan ke anak saya katanya? Kalau bisa bagaimana caranya? Anak saya usia 7 tahun dok. Bisa. Sebenarnya kalau misalnya tadi yang paling gampang tuh kayak kalau praktikal tuh kayak suruh memperhatikan bunga, memperhatikan gelas. Cuman kenapa tadi saya bilang gelas berisi air putih? Karena gelas berisi air putih itu kalau kita liatin tuh sifatnya dia calming, dia shooting down. Jadi dia biasanya diajarkan baik di praktikal ataupun di banyak buku-buku berkaitan dengan mindfulness. Gitu. Oke, baik. Jadi sebetulnya sah-sah saja anak juga boleh direkomendasikan untuk melakukan terapi ini ya. Boleh, nggak apa-apa, belajar walaupun belum tentu kan baik dari orang dewasa. Kalau awal-awal anak-anak itu kan masih otaknya kan masih kemana-mana, itu wajar mereka. Jadi nggak mungkin disuruh diem gitu, pada susah anak-anak. Iya. Jadi kita sebagai orang tua harus sabar. Jadi lebih double sabarnya ya kalau mau memberikan treatment ini atau terapi ini ke anak-anak. Baik, Bapak Taufik, terima kasih. Selanjutnya, dokter, ada Mas Anggi di ujung Berung. Dok, ini saya pernah mencoba terapi ini, tapi sulit ya. Kenapa? Saya ini tidak bisa fokus begitu dengan terapi ini. Apakah saya perlu datang ke psikolog atau psikiater saja begitu? Ya, nggak semua psikolog dan psikiater juga melakukan terapi mindfulness kan. Jadi kalau nggak bisa fokus, sebenarnya memang masalah yang berkaitan dengan kondisi ini seringkali susahnya itu bagaimana mengelola pikiran perasaan kita. Nah, salah satunya tadi, ini kayaknya kok susah nih dok, masuk sini, masuk sana. Iya memang begitu. Bahkan kalau orang yang dilatih cemasnya itu karena dia takut sesak napas, ketika dia suruh belajar mindfulness, dia perhatian napas, dia malah kayaknya kok jadi sesak katanya dia bilang gitu. Saya bilang, itu memang begitu, itu respon gitu. Jadi tubuh kita ini kadang-kadang menarik, disuruh fokus, diem, itu malah kayak orang bingung gitu. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman yang baru mulai. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa diulang lagi. Nanti lama-lama kalau udah dapat polanya, ya udah dia akan bisa. Itu. Oke, baik, itu dia. Dokter, terima kasih telah menanggapi pertanyaan dari pendengar yang sudah berinteraksi. Ada pertanyaan tambahan ya sebelum menyudahi perbincangan kita kali ini, Dok. Ada beberapa sebagian orang juga yang memiliki kebiasaan, misal begitu ya, memasang lampu atau lighting yang bisa berwarna-warni dengan warna yang mungkin lebih kalem begitu ya, warna biru, hijau, kan banyak nih saat ini seperti itu ya, Dok ya.
Apa betul memang ada pengaruh besar mengenai hal itu kalau misalnya di kamar, aduh pengen cooling down, warnanya diredupin dengan warna merah, biru dan lain sebagainya. Secara kejiwaan dokter, ini mungkin dokter bisa menanggapi, silakan. Kalau dari sisi sifat dari otak tuh di daerah yang mengolah perasaan dan pikiran tenang, serta kalau mau tidur, kalau tidur yang maunya enak tenang itu malah disarankannya warnanya merah. Oke. Merah. Jadi warna merah itu bisa menurunkan lebih nyaman, kesadarannya lebih turun, dan melatoninnya diproduksi lebih banyak. Jadi kita lebih pengen tidur. Oke. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan apakah buat mindfulness meditation, ya jangan sampai tidur ya. Walaupun dulu waktu guru saya pernah bilang, kalau misalnya Anda sudah merasakan ngantuk, itu berarti Anda mulai tenang sebenarnya otak Anda. Tapi jangan masukin langsung ke gelombang yang paling antara bawah itu, karena mindfulness itu dia kayak di antaranya aja. Jadi dia tidak tidur gitu. Tapi kalau misalnya ada yang belajar pertama kali terus ketiduran, nggak apa-apa. Nanti belajar jangan sampai terlalu dalam, tapi di awareness-nya tetap dijaga gitu. Okay. Kesadarannya itu tetap dijaga, jangan sampai ketiduran. Kalau bisa tetap terjaga, jangan sampai bablas begitu ya dok ya? Karena ada banyak nanti. Gitu ya? Sambil belajar sebelah kita udah ngorok. Saking khusyuk itu, saking fokus. Iya, ada yang begitu. Okay. Banyak, nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau untuk tanggapannya tadi mengenai relaksasi untuk ya lampu sendiri, ini berkaitan dengan ketenangan adalah direkomendasikan yang merah begitu ya dok ya? Iya, merah atau biasanya sih kalau untuk itu sih merah ya. Merah ya, oke. Kuning sih nggak terlalu, karena takutnya kena mata blue light-nya kan. Itu yang ini. Tapi yang penting tuh sebenarnya kalau bisa sebelum melakukan mindfulness, kalau bisa setengah jam sebelumnya, paling minimal tuh tidak main HP. Oh, kenapa dok? Ya kalau misalnya kita blue light-nya itu kan bikin kita jadi lebih awake ya, tapi tenangnya itu berkurang biasanya. Karena kan distraksinya banyak, ya kan? Kan kita kalau melihat media sosial ataupun internet atau misalnya berita itu kan otak kita kan mikir kan? Otak kita tanpa sadar berpikir loh, mengolah semuanya itu kan. Nah kita mau persiapan masuk ke mindfulness yang lebih baik, mungkin otaknya kalau bisa dikurangin distraksinya lah intinya gitu. Oke, baik Dr. Andri, terima kasih pembahasannya mungkin sudah lengkap ya dok ya untuk kita membahas mengenai terapi mindfulness ini, dan selanjutnya dokter berkenan untuk memberikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Silakan dok. Ya, Regi, thank you. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada umat Islam, teman-teman semua Muslim yang merayakannya. Semoga semuanya berbahagia. Mohon maaf lahir dan batin. Dr. Andri, terakhir closing statement yang disampaikan, silakan. Saya kira di masa pandemi ini kita memahami bahwa kesulitan selalu akan ada, dan harapan kita semuanya bisa kita tangani dengan baik. Manusia itu punya cara adaptasi yang luar biasa. Kalau kita belajar untuk tenang dengan lebih baik, mungkin kita akan bisa menghadapi masalah dengan lebih baik juga. Jangan terlalu reaktif dan jangan terlalu impulsif ya, jangan terlalu semena-mena di dalam memberikan suatu respon terhadap apa yang kita terima. Jadi belajar untuk lebih ikhlas, belajar lebih mindful. Dr. Andri, terima kasih kesempatannya hari ini telah bergabung bersama kami, dan tentunya informasi yang disampaikan juga tentunya bermanfaat untuk kita semua. Tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya dok ya. Sampai ke Bandung. Sama-sama Regi juga, thank you ya. Dokter, selamat istirahat, salam kepada keluarga di rumah. Demikianlah bersama Dr. Andri SPKJ FA CLP dari Omni Hospitals Alam Sutera Tangerang yang telah memberikan informasi kepada Anda mengenai terapi mindfulness di Hari Raya saat pandemi COVID-19.